Pak Pendeta, saya mau tanya mengenai minyak urapan. Apakah orang yang memakai minyak urapan itu bisa menjamin kita masuk surga atau tidak? Yang jamin masuk surga atau tidak itu bukan minyak urapan. Ya, menjamin masuk surga itu apakah saudara benar-benar percaya pada Yesus atau tidak. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau saudara percaya kepada Yesus dan punya Dia sebagai juru selamat, Tuhan saudara, maka saudara akan diselamatkan. Jadi itu tidak ada urusannya dengan minyak urapan. Ya, bahkan saya kira penggunaan minyak urapan sekarang pun itu tidak mengaitkannya dengan keselamatan, tapi mengaitkannya dengan kesembuhan dan keamanan, berkat dan lain sebagainya. Itu pun salah. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu kita melihat bahwa minyak urapan itu digunakan bukan untuk menyembuhkan orang, bukan untuk mendatangkan berkat, bukan untuk melindungi orang, bukan untuk melindungi rumah, ya. Tapi minyak urapan itu digunakan untuk mengurapi imam-imam dan segala macam perkakas bait Allah. Saudara bisa baca itu dalam Keluaran 30 mulai ayat 22 sampai 33, dan saya bacakan saja ayat 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum, meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Lalu ayat yang ke-30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya. Jadi minyak urapan itu digunakan untuk mengurapi perkakas-perkakas bait suci dan juga para imam, ya, atau dalam hal ini kemah suci, karena bait suci belum ada, ya. Nah, karena itulah, maka itu tidak ada urusan dengan menyembuhkan orang pakai minyak urapan, melindungi orang pakai minyak urapan, menjaga keamanan rumah pakai minyak urapan, itu jadi berhala, ya. Bahkan minyak urapan itu tidak boleh diberikan kepada orang biasa, hanya imam-imam saja. Kalau kita baca dalam Keluaran 30 itu ayat yang ke-32, dibilang, kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan, dan janganlah kau buat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Ya, ayat 33, orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu dan membubuhinya pada badan orang awam harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Jadi kalau memberikan minyak urapan pada badan orang biasa itu hukumannya mati. Karena itu minyak itu hanya digunakan untuk perkakas kemah suci dan Harun dan anak-anaknya. Sekarang kita tanya, kemah suci itu kan belakangan kan jadi bait suci. Harun itu kan belakangan dengan imam-imam Lewinya. Sekarang bait suci sudah tidak ada lagi. Bait suci pertama hancur zaman Nebukadnezar, bait suci kedua hancur zaman Jenderal Titus dari Roma tahun 70, lalu sampai sekarang bait suci tidak ada lagi. Dan Israel juga sudah disebar-sebarkan ke seluruh dunia. Imamat Lewi pun tidak diketahui kejelasannya seperti apa. Nah, kalau begitu minyak urapan secara otomatis itu tidak bisa digunakan lagi. Imamnya tidak ada, bait sucinya, perkakas-perkakasnya juga tidak ada. Terus mau pakai minyak urapan untuk apa? Ya, taruh di badan orang awam, hukumannya mati menurut hukum sipil bangsa Yahudi pada waktu itu. Karena itulah, maka menurut saya adalah salah kalau kita sekarang ini mengandalkan minyak urapan untuk kesembuhan dan lain sebagainya. Terlebih-lebih lagi, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan keselamatan atau masuk surga. Ya.